Manjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Boleh duduk dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Ibu absen dulu ya. Iya. Diva, Hadir. Purnami, Hadir. Juli, Hadir. Dwi, Hadir. Detriani, Hadir. Dina, Hadir. Suartini, Nina, Hadir. Despita. Hadir. Siapa lagi satu ini? Ada yang Vera. Hera ya? Ada semua berarti ya anak ya? Sudah sarapan semua anak-anak ini? Sudah. Biar sarapan sebelum belajar ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan agama dan kebudayaan masing-masing supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan Lancar. Ketua kelasnya? Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran adalah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak berdiri dulu sebelum mulai pelajaran. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah. Anak-anak jangan dulu duduk ya. Ketua kelasnya mana? Oke. Diva maju ke depan biar lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sudah semangat? Sudah. Tepuk semangat biar sekalian biar semangat. Yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, boleh duduk sekarang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu
lihat dulu kesiapan anak-anak ya. Buku tulisnya, buku paket, kemudian alat-alat tulis sudah ada di atas meja ya. Oke. Udah siap? Udah siap semuanya? Sudah. Oke, anak-anak. Nah, sebentar Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Anak-anak simak baik-baik ya. Oke, anak-anak bisa dilihat itu ada gambar apa di sana? Kelinci. Kelincinya sedang apa dia? Melompat, bergerak ya. Oke, kira-kira menurut kalian kenapa kelinci itu bisa bergerak, bisa melompat-lompat, bisa berlarian? Juli? Karena mempunyai organ gerak. Karena dia mempunyai organ gerak ya. Yang lain? Ya. Karena mempunyai kaki. Terus? Ya, Pera? Karena mempunyai tulang. Karena mempunyai tulang ya. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, coba sekarang lihat diri kalian sendiri. Kalian bisa berjalan? Bisa. Berlari? Bisa. Bisa melompat-lompat? Bisa. Bisa memanjat? Bisa. Karena apa? Karena kalian memiliki Organ gerak ya anak-anak ya. Jadi itu memiliki organ gerak, yaitu manusia dan hewan memiliki organ gerak ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini siapa yang mau baca? Diva coba ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, 1. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis organ gerak hewan dan manusia. kemudian yang kedua, 2. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menentukan alat gerak aktif dan pasif pada organ gerak hewan dan manusia. ya, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis organ gerak hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menentukan alat gerak aktif dan pasif pada organ gerak hewan dan manusia. Ya anak-anak ya? Ya? Nah, coba lihat gambar itu. Organ gerak hewan dan manusia. Bisa dibaca? Ada yang bisa membaca? Angkat tangan, ada yang mau membacanya? Dibaca, angkat tangan. Yuk. Dibaca itu. Ya, Diva. Alat gerak pada hewan ada 2 jenis, yaitu otot alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif. Keduanya akan bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan yang dibutuhkan oleh hewan untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi alat gerak pada hewan dan manusia itu ya asalnya ya. Alat gerak pada hewan dan manusia ada 2 jenis, yaitu otot atau sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, keduanya akan bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi alat gerak aktif yaitu berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang harus bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan. Ya, kalau salah satunya saja tidak akan bisa bergerak kita ya, tubuh kita. Nah, jadi supaya lebih paham kalian tentang organ gerak hewan dan manusia, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran ya tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi anak-anak tolong nanti disimak baik-baik videonya, kemudian dicatat hal-hal penting dalam video tersebut sehingga nanti ada pertanyaan, ada soal, kalian bisa menjawab. Sudah jelas? Sudah. Oke.
Simak baik-baik ya. Dicatat ya hal-hal pentingnya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, Hewan vertebrata ya. Hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata Hewan adalah hewan vertebrata yang kebalikan dari tulang belakang, vertebrata ya. misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya
sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan kicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Itu apa? Ubur dan cumi-cumi Hewan apa itu? bergerak menggunakan tentakel. Ini termasuk hewan apa ya? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang tidak memiliki fleksibel. tulang ya. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak hewan. Untuk menguji pemahamanmu, coba kerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video. Selamat belajar. Sudah? Jadi itu ya video pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia. Apa saja yang dibahas dalam video tersebut? Kan? Apa saja yang dibahas tadi video tersebut? Tentang angkat tangan, Diva? Tentang apa tadi videonya? Tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian apa lagi? Tentang jenis alat geraknya ya. Sudah? Jadi itu ya. Nah sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok dulu. Ibu sudah bentuk kelompoknya. Kelompok 1 terdiri dari Despita, Suartini, Dwi, Dina, dan Diva. Mana? Dari kelompoknya dulu. Kelompok 2 terdiri dari Vera, Juli, Nina, Purnami, dan Betri. Ya, dari kelompoknya masing-masing. Dari kelompoknya sudah.
KPD-nya ya. Tempat kerja peserta didik. Silakan dibaca baik-baik ya KPD-nya, petunjuknya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Ini nama kelompoknya ya. Di bagian paling pertama itu kelompoknya, kemudian petunjuknya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi anak-anak harus berdiskusi ya, harus semuanya aktif ya, semua kelompok, anggota kelompok harus aktif berdiskusi, jangan cuma satu orang saja yang menjawab ya. Jadi harus semua aktif. Ini kelompok 1 ya. Benar, kelompok 1 kita soal ini, kemudian Dwi, Dina, Diva. Kelompok 2 Vera, mana Vera? Vera, Juli, Dina, Tsunami, Tetri ya. Silakan dimakan. Ada akan dilanjutkan. Kelompok 2 ada cerita? Tidak. Silakan dilanjutkan menjawab.
Nanti salah bisa diperbaiki bersama ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Ya, silakan lanjutkan. Ada kita? Ada? Kelompok 2 sudah ya? Sudah siap? Siapkan ya. Kalau sudah selesai, kita presentasi ke depan ya. Siapkan ininya ya. Dan kita siapkan nomor 1. Ya. Nomor 2 sudah? Ya. Ya, semangat ya. Lanjut nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Sebutkan contohnya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya.
Apa yang dimaksud dengan hewan Avertebrata. Avertebrata. Sebut hewan vertebrata dalam hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh cacing, siput, ubur-ubur, bintang laut. Nah, jadi itu ya. Kelompok 2. Ada yang menanggapi bagaimana penampilan dari kelompok 1? Bagus. Ada jawabannya yang beda enggak? Ada ya, nanti giliran presentasinya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh untuk kelompok 1. Sekarang lanjut giliran kelompok 2 ya. Siapa ketuanya kelompok 2 ini? Iya. Iya. Maju, agak maju. Ya. Sini naik. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD. Ya, anggota kelompoknya apa saja? Vera, Juli, Nina, Purnami. Ya. Terus sekarang yel-yelnya dulu biar semangat kelompok 2. Kelompok 2, oke, luar biasa. Coba ulangi sekali lagi. Kelompok 2, oke, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Oke, sekarang lanjutkan presentasinya. Giliran ya bacanya ya. Baca dulu soalnya ya dari nomor 1. Sebutkan organ darah hewan dan manusia. Alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak pasif aktif yang berupa otot. Ya, lanjut nomor 2. Mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Mengapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang bergerak dengan sendirinya. Lanjut. Apakah yang dimaksud dengan hewan terwatar? Hewan. Coba ulangi dulu. Baca soalnya nomor 4 ya. Ya, coba diulang dulu. Apakah yang dimaksud dengan hewan terwatar? Vertebrata. Coba. Sebutkan contohnya. Hewan yang memiliki tulang belakang ikan, hiu, dan kelinci. Bergerak Ya. bergerak berenang dengan sirip. Apakah yang dimaksud dengan hewan Avertebrata? Sebutkan contohnya. Jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas Vertebrata. Contoh laba-laba, bintang laut, ubur-ubur. Ya, sudah? Bagaimana kelompok 1 tanggapannya? Bagus. Ya, jadi itu ya presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, kelompok 2 silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ya. Ya. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama apa tadi? Sebutkan
organ gerak hewan dan manusia. Jadi benar-benar jawabannya ya. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam ya. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang ya. Banyak tulang ya, kita ada tulang kepala ya, tulang tangan, kaki dan sebagainya ya. Kemudian alat gerak aktif berupa otot. Ya, juga hampir semua di seluruh tubuh kita ada ototnya ya. Jadi organ gerak aktif dan pasif ini harus bekerja sama ya, supaya menghasilkan sebuah pergerakan seperti berlari, berjalan, melompat. Ya, jadi harus bekerja sama dia antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, jelas ya? Jelas di sana? Nah, nomor 2, mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Kenapa? Karena otot yang menggerakkan, apa tadi jawabannya? Karena otot yang menggerakkan tulang ya. Udah? Kemudian yang ketiga, mengapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Ya. Kemudian yang keempat, apakah yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Sebutkan maksudnya. Hewan vertebrata artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Dalamnya apa saja? Kelinci, sapi. Ya, banyak contohnya ya. Kemudian yang kelima, apakah yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Cacing. Ya. Ciput ya. Yang rata-rata yang tubuhnya lunak ya. Oke, sudah sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Masih semangat tak? Masih. Kalau itu kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu apa ini? Organ gerak hewan dan manusia ya. Dah. Dah. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu akan bagikan soal evaluasi dulu supaya Ibu tahu sampai sejauh mana kalian paham kita materi yang Ibu ajarkan tadi. Duduk dulu kembali ke bangkunya masing-masing ya. Dari bangkunya masing-masing dulu. Jawab ya. Ya, nih, aman duduk. Hera, ya, silakan dikerjakan.
Ya langsung saja ya. Disilang ya langsung ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpul ya. Sudah, Wi, sudah. Siapa yang belum? Lagi berapa orang yang belum? Siapa? Nah, Desnita, Tiara ya. Sudah, merah sudah. Sudah, Nina. Ini sudah semuanya ya anak-anak ya. Jadi kalau sudah, anak-anak apa yang kita pelajari pada hari ini tentang organ manusia. Organ gerak organ manusia terdiri dari apa saja? Terdiri dari alat aktif, alat gerak masih. Kalau gerak aktif apa saja? Otot ya, kemudian alat pasifnya tulang. Jadi alat gerak aktif dan pasif harus bekerja sama untuk melakukan menghasilkan sebuah pergerakan. Seperti apa contohnya? Seperti berjalan, kemudian berlari, melompat, memanjat dan lain sebagainya ya. Jadi anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Jadi itu pelajaran pada pagi hari ini tentang alat organ gerak hewan dan manusia ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok ya.
nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anak di rumah dipelajari lagi apa yang ibu apa pada hari ini ya. Pelajari lagi di rumahnya, ibu sampaikan yang ibu ajarkan pada hari ini di rumah lagi dipelajari. Sudah anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Paham ya? Udah. Jadi tadi kita buka dengan berdoa, kita tutup juga pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Kita kelas berdiri. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah anak-anak ya? Selamat siang ya. Siap.